satu untuk semua gitu ya. Nah, padahal bisa jadi itu persyaratannya berbeda-beda gitu kan, motivation letter, kemudian juga apa namanya reference letter segala macam gitu. Kalau universitas, nah ini kan berbeda ya Mas Yuga ya, daftar beasiswa sama mendaftar universitas. Nah itu seperti apa? Beasiswa dulu baru universitas atau universitas dulu baru beasiswa? Atau bisa paralel sebenarnya? Sebenarnya beda-beda. Ada tiga cara juga, Pak. Yang pertama daftar universitas dulu, atau daftar beasiswa dulu, atau yang satu paket, daftar universitas sekaligus daftar beasiswa. Oke. Mungkin sebagai contoh, kalau LPDP mungkin kita bisa daftar universitas dulu, kemudian daftar LPDP-nya, yang masing-masing berdiri sendiri. Kalau sebagai contoh kasus kayak yang saya apply saat ini, stipendium Hungarikum, itu jadi satu paket. Kita daftar beasiswa sekaligus kita mencantumkan nama institusi yang kita daftar. Oke. Ya, jadi ini juga perlu diperhatikan juga gitu ya. Jadi bukan serta-merta daftar beasiswa itu langsung daftar universitas. Bisa jadi terpisah. Gitu ya. Jadi APDP terpisah atau bisa jadi satu. Gitu ya. Ya, jadi benar-benar harus membaca detail persyaratan dari beasiswa. Sebagai contoh juga, saya pernah apply Stun Belanda ya? Belanda. Ha. Itu diminta sudah punya LOA dari beasiswa, LOA dari kampus. Kampus, iya. Nah, ya, jadi kita harus apply dulu ke kampus. Setelah kita dapat LOA, baru kita bisa apply ke beasiswa Belandanya seperti itu. Nah, ini juga menarik nih. Jadi ketika saya dulu di Swedia juga seperti itu. Jadi apply dulu universitasnya, kemudian setelah itu keterima. Nah, baru nih kalau saya kan dulu kan Swedish Institute ya. Jadi ketika udah keterima di universitasnya, ada listnya. Jadi ada satu portal gitu, udah keterima, siapa yang keterima universitas. Nah, barulah yang keterima universitas itu kalau daftar di Swedish Institute akan diproses. Kalau itu nggak keterima ya udah nggak diproses, seperti itu modelnya. Gitu. Jadi bisa daftar dulu baru daftar beasiswa atau jadi satu, tetapi modelnya paralel. Jadi saya daftar universitas sama beasiswanya itu paralel saat itu gitu. Itu paralel gitu. Jadi beasiswa nggak usah nunggu LOE, tetapi pengumuman beasiswanya itu setelah pengumuman universitas keterima. Gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Kalau di Chevening setahu saya beasiswa dulu ya. Chevening kan bulan-bulan Oktober November kalau nggak salah ya udah bukaan. Iya, Oktober November. Oktober November. Itu kemudian kalau nggak salah itu wawancara itu bulan Februari, and then nanti kalau keterima Maret sama April baru daftar universitas. Gitu ya kalau nggak salah ya. Iya. Atau sebenarnya boleh daftar, cuman agak risky. Maksudnya buat apa kalau misalkan kita ngincer beasiswa gitu ya. Artinya kalau misalnya kita nggak keterima beasiswa kan nggak kita ambil gitu kan. Nah, jadi ya udah daftarnya setelah beasiswanya keterima aja. Kalau di Chevening strateginya seperti itu gitu. Jadi ini diperhatikan juga timeline gitu ya. Timelinenya seperti apa, karena kadang itu ini ya sangat ketat ya, deadline daftar universitas, deadline daftar beasiswa, pengumuman universitas, pengumuman beasiswa, kapan dapat LOE, kapan harus masuk gitu ya, kapan harus apply visa dan seterusnya. Nah, ini timelinenya udah harus sangat diperhatikan sekali gitu ya. Jadi ini silakan ya buat yang lain kalau mau daftar ke mana-mana ya monggo aja, jangan cuman stuck di satu negara atau satu beasiswa, karena bisa jadi kita nggak tahu rezeki kita mungkin di tempat yang lain seperti itu. Mungkin dijadikan pertimbangan juga, Pak. Misal kalau diminta kita daftar beasiswa itu dipersyaratkan LOE, kalau mungkin tadi kan Pak Muji Chevening agak risky ya, Pak. Kalau yang Stun ini bisa diakali istilahnya. Kalau di Stun itu beberapa universitas di Belanda itu application fee-nya free buat kalau kita misal daftar Stun. Ya. Jadi selagi kita proses menunggu beasiswa dari Belanda, pembukaan beasiswa Belanda, kita bisa daftar dulu ke kampus di Belanda. Oh, enak kalau gitu. LOE. Benar. Ini soalnya ini juga diperhatikan juga, daftar universitas itu kadang
nggak gratis gitu ya. Ini bayar. Iya, jadi tapi daftar beasiswa biasanya gratis ya, setahu saya. Saya belum nemu kalau ada yang bayar ya. Cuma biasanya gratis beasiswanya, cuma universitasnya, nah biasanya bayar. Nah, ini saya dulu di Swedia bayar, daftar doang loh. Daftar doang itu berapa krona ya? Mungkin kalau Indonesianya sekitar 1,5 juta atau 1 juta gitu. Wah, Itu daftar doang. lumayan ya. Iya. Dulu saya di Korea itu juga ya di Korea itu berapa tahun yang lalu tuh 8 tahun yang lalu tuh sekitar 800.000 kalau nggak salah itu daftar saja. Itu di kalau menarik ini kalau misalnya di Belanda nggak dibayar atau free itu bisa jadi alternatif yang bagus gitu. Cuman sekali lagi bahwa daftar universitas itu somehow tidak gratis. Jadi perlu dipersiapkan dulu gitu kan seperti apa gitu. Karena kadang beasiswa nggak mengcover itu ya. Kadang beasiswa nggak mengcover itu karena kan itu di luar gitu. Ini juga perlu jadi hati-hati juga ya, sorry maaf kalau kadang banyak jaring itu linear dengan jumlah biaya dikeluarkan gitu ya. Ya, jadi banyak daftar juga ya akan banyak biaya yang keluar gitu ya. Jadi ya harus hati-hati lah. Ini harus apa namanya? Cermat gitu ya. Kalau misalkan pendaftarannya tidak gratis. Oke. Terima kasih poinnya. Oh iya, mungkin kalaupun misal di Universitas Belanda, kalau case saya kemarin nggak mencantumkan, Pak, free application fee. Cuman saya email ke admission teamnya, saya menyatakan bahwa saya orang Indonesia, saya mau daftar di beasiswa STUN. Apakah bisa nggak sih dihapus buat application fee-nya seperti itu? Jadi kalaupun misal ada keterangan itu, ya nggak salah kita nyoba buat email ke mereka, apakah ada application fee buat daftar beasiswa apa enggak. Oh iya, ini menarik. Iya. Ya, Oh, bagus. Ini bagus nih. ya. Di email kemudian nanti di wave gitu ya pendaftarannya. Iya, Oh. application fee waiver gitu. Ya. Bisa itu ada. Oh ya, ini belum pernah nyoba ya saya. Semoga nggak Pokoknya nyoba jangan lagi. jangan takut coba, bener kata Pak Muji, jangan takut nyoba. Apply ke semua beasiswa. Jangan minder juga ya, Pak ya. Oh iya pasti. Ya kadang ya sorry itu saya kadang kan orang Indonesia itu minder gitu ya, takut ini nggak usah lah gitu. Nggak usah malu ya kalau kayak gini. Ya approach orang-orang yang udah pernah ini ya nyantai aja lah gitu kan. Yang namanya rezeki kan kapan kita kan nggak tahu kayak gitu. Iya, benar. Belum tentu orang yang punya prestasinya lebih banyak diterima juga. Belum tentu yang Iya. Iya kan, Pak? Benar banget ya, Pak ya? Iya. Iya, Balik lagi soal rezeki ya. Iya, benar. Belum tentu juga misalnya kita ditolak itu, oh berarti saya nggak punya kemampuan ya, berarti saya bodoh ya. Enggak, belum tentu gitu. Mungkin nggak cocok aja gitu. Iya. Atau mungkin orang yang keterima itu juga, wah berarti orang ini keren gitu, keterima. Ya enggak juga gitu. Ya sama, ini makanya saya kan orang biasa, ya biasa aja gitu. Jadi belum tentu orang yang keterima beasiswa tuh orang yang pilihan gitu ya. Ya kalian semua mungkin bisa gitu ya. Artinya jangan terlalu rendah diri lah gitu. Semua bisa lah, insya Allah semua bisa kalau berusaha kayak gitu. Oke. Mas Arga yang sebelumnya. Oke, nah ini. Nah, bisa cerita mengenai stipendium ini khusus ya, stipendium Hungarikum seperti apa nih step-stepnya dan nanti istilahnya benefit yang didapatkan apa gitu. Kalau stipendium Hungarikum ini prosesnya ini kerjasama, Pak, dengan pemerintah Indonesia. Jadi pihak pemberi beasiswa pun melibatkan Dikti saat ini untuk menyeleksi bagian awal. Jadi untuk seleksi awal, seleksi dokumen, kita kirim dulu ke Dikti juga, sekaligus kita apply juga ke portal beasiswanya. Nah, ini keputusan awal ada di pemerintah Indonesia, apakah akan menominasikan pelamar, apakah enggak. Jadi ada list nominated kayak gitu. Berarti sama kayak KGSP ya? Yang list dari kedutaan gitu ya? Embassy ya? Ya, lewat jalur embassy. Iya. Oke, terus. Terus setelah itu masuk ke tahap seleksi beasiswa sekaligus seleksi
universitasnya. Jadi ada untuk tahun ini dikasih dua pilihan kampus untuk 2 tahun terakhir sih, dua pilihan kampus. Untuk bulan pertama seleksi dari kampus pertama, seleksi tes tulis sama tes wawancara. Kemudian baru diberikan keputusan apakah diterima apa enggak. Nah, yang kedua bulan selanjutnya untuk seleksi universitas yang kedua seperti itu. Baru setelah dua-duanya keterima, kita tinggal nunggu pengumuman akhir dari pemberi beasiswa. Oke, berarti pertama dari Dikti dulu. Mereka menominasikan, Pak, ada shortlist kandidat gitu ya? Iya. Oke, kemudian setelah itu milih 2 universitas, tes tulis wawancara universitas 1, kemudian universitas kedua, baru ke konsorsiumnya, pemberi beasiswanya, gitu ya? Iya. Berapa lama sih prosesnya itu? Untuk penutupan pendaftaran 15 Januari. Nah, baru dapat nominated itu sekitar bulan Maret, pertengahan Maret baru dapat pengumuman nominated dari Dikti. Habis itu lanjut ke seleksi universitas sekitar 1 bulan 2 bulan. Dan di Stipendium Hungarikum ini sudah tahu ada untuk Indonesia ada 100 kuota. Oh, banyak. Wah, ini berarti lumayan banyak ini. Nanti. Iya, alhamdulillah. 100 kuota ini untuk 3 jenjang. S1, S2, S3. Untuk S1 10, S2 40, S3 50. Oh. Sih. Banyak ya? Oh, iya. Ini enak. Selain seleksi melawan kandidat lain dari luar negeri, kita juga fight di internal 100 itu, kuota 100. Jadi mesti Dikti pun nggak akan menominasikan cuma 100 ya mungkin ya, akan 125 atau 150. Nggak enaknya kita nggak tahu itu ada berapa sih yang dinominasikan ya. Oh, nggak tahu ya? Berarti ya, nggak tahu. Gitu. Iya, benar. Berarti seleksinya internal juga harus ketat juga gitu ya. Iya. Ada sebuah case dari luar negeri pun dia udah diterima di 2 universitasnya, cuman karena kuotanya nggak memenuhi, dia nggak jadi dapat beasiswa kayak gitu. Wah, kasihan. Kasihan ya, benar. Iya, benar. Ada ini nggak sih waiting list gitu? Oh, ada waiting list. Kalaupun misal dari 100 orang itu ada yang keluar dari beasiswa, itu bisa nanti masuk ke waiting list. Iya. Nah, itu apa namanya? Saya sempat ada nih ketika kemarin saya dapat Swedish Institute gitu, itu ada waiting list juga, tiba-tiba di cancel gitu, and then naik gitu. Ini juga kalau di Swedish Institute itu negara Indonesia itu paling 11-12 lah kuotanya. 11 atau kemarin saya satu angkatan itu 13 atau 12 gitu, saya lupa. Gitu. Jadi ini menarik tuh 100 orang tuh. Iya. Banyak banget. Nanti berangkatnya bareng aja tuh. Nyewa 1 pesawat. Pengennya gitu ya, dicharterin 1 pesawat ya. Sebenarnya kalau tahun kemarin 50, Pak. Oh, ini 2 kali lipat malah. Iya, ini kebetulan ada perjanjian tambahan dari antara Indonesia sama Hungaria. Wah, enak ini. Ini berarti kesempatannya tambah terbuka lebar gitu ya. Iya, benar banget. Ya, siapa tahu tahun depan juga sama seperti ini atau even nambah gitu kan? Nambah bisa jadi malah ini. Oke. Nah, keuntungannya apa sih, Mas Yoga Stipendium Hungarikum ini? Yang pasti kalau dalam benefit secara kan kalau saya dengar kan misalnya saya dengar ada gratis dormitory misalkan atau tuition waiver atau ada benefit yang lain gitu. Kalau dari Stipendium Hungarikum hampir cover semuanya, Pak. Hampir cover dari SPP gratis ya? SPP full free sampai sampai 2 tahun kalau untuk S2. Bahkan bisa ada case bisa perpanjang. Kalau misalnya ada case perpanjang beasiswa semuanya. Ya semoga enggak sih ya. Kalau misalkan belum lulus gitu kan ya, semoga. Terus. Kemudian asrama free.
Oh, asrama bisa free. milih Oh, bisa milih antara pengen di asrama